rinduku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan saat ini di mana kami boleh mengikuti ibadah online hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan, setiap pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, berkati setiap kami, biarlah kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Firman Tuhan kita pada hari ini diberi judul mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata mendengarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik untuk mendengar, memperhatikan, mengindahkan, dan menurut. Berarti mendengarkan membutuhkan sebuah kepekaan. Mendengarkan bisa mengubah seseorang. Jika kita selalu mendengarkan hal-hal positif, maka hidup kita bisa lebih positif lagi. Tetapi ketika kita mendengarkan hal-hal negatif, itu bisa mempengaruhi hidup kita menjadi berbuat negatif, baik di dalam perkataan kita maupun pemikiran kita. Contohnya, kita sering mendengarkan orang-orang berkata-kata kotor atau sering mengumpat. Secara tidak sadar, kita akan berkata-kata kotor dan kita juga akan mengumpat.
Jika kita sering mendengarkan lagu-lagu rohani atau kita sering mendengarkan khotbah-khotbah inspiratif, itu bisa menjadikan hidup kita berpikir lebih baik lagi, kemudian kita juga bisa bertindak secara positif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah kesibukan kita saat ini, suara mana yang lebih kalian dengar saat ini? Suara dari teman dekat kalian? Suara dari pacar kalian? Suara untuk membangunkan kalian di pagi hari, setiap pagi kalian membuka mata kalian, kemudian kalian update status, melihat status di WA, Instagram, TikTok, Facebook, atau hanya sekedar melihat belanjaan yang ada di Shopee. Atau kalian mendengar dengan lembut suara Tuhan memanggil kalian untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Suara mana yang kalian dengar saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan sesuatu juga yang mustahil. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik, dengan benar, seperti yang dilakukan oleh Samuel. Bagaimana Samuel mendengarkan suara Tuhan? Samuel lahir dari pasangan Elkana dan Hana. Cukup lama Samuel diharapkan lahir dari kandungan Hana. Maka Tuhan mengabulkan permintaan Hana. Dan Hana menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Samuel masih sangat muda saat itu. Samuel mendengar suara Tuhan untuk pertama kali. Pengalamannya mendengar suara Tuhan untuk pertama kali terasa asing untuk Samuel. Bahkan Samuel mengira suara itu adalah suara Imam Eli. Sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel dan hendak berbicara kepada Samuel. Dan Samuel tetap tidak mengenali suara Tuhan. Mengapa? Karena Samuel tidak mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel. Saat Samuel datang kepada Imam di Eli. tengah malam untuk ketiga kalinya, sadarlah Imam Eli. bahwa yang memanggil Samuel bukanlah Imam Eli. melainkan Tuhan. Imam Eli. Kemudian membimbing Samuel untuk meresponi panggilan Tuhan dengan kerendahan hati. Imam Eli. Mengatakan kepada Samuel, apabila Tuhan memanggil kamu kemudian, jawablah dengan berbicaralah sebab hambamu mendengar. Sampai akhirnya Samuel mengenali suara Tuhan dan Tuhan memanggil dan dengan segera Samuel menjawab panggilan Tuhan. Dan terjadilah percakapan antara Tuhan dengan Samuel. Saudara-saudara yang dikasihi, Samuel menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan dan selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu, Samuel diberkati oleh Tuhan. Dengan mendengarkan suara Tuhan dan firman Tuhan, Samuel menjadi semakin mengenal Tuhan dan hidupnya turut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan menjadi tuntunan bagi hidup Samuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak suara yang kita dengarkan dalam hidup ini. Suara-suara itu bersaing merebut perhatian kita, mulai kita membuka mata di pagi hari sampai tidur di malam hari. Kita bangun tidur, pertama yang kita lakukan, kita membuka status, kita update status melalui WA, kemudian Instagram, TikTok, Facebook, atau kita bermain games. Secara tidak sadar, hal itu menjauhkan diri kita dari keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan
Bahkan dengan banyaknya tayangan-tayangan yang ada di media sosial seperti bullying, kemudian tawuran, dan lain sebagainya, dan tayangan-tayangan yang tidak mendidik secara tidak sadar akan mempengaruhi pola pikir dan hidup kita. Saudara-saudara, terkadang ketika kita menghadiri ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mungkin kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita membaca Alkitab, tetapi kita juga tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan itu membuat hidup kita tersesat dan kita salah jalan. Dan di antara banyak suara itu, adakah kita mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita untuk berdiam sejenak dan mendengarkannya lebih peka lagi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar mendengarkan dengan baik, dengan benar seperti Samuel. Tuhan yang maha baik sudah aktif menyapa kita terlebih dahulu. Kita sebagai umatnya hendaknya menyiapkan telinga dan hati kita senantiasa untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan firman Tuhan. Sehingga hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan dan kita tidak akan tersesat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat berkat firman-Mu pada saat ini yang boleh menyapa setiap kami. Terima kasih buat teladan Samuel di mana kami boleh belajar untuk lebih mendengarkan suara-Mu lagi. Bapa yang maha baik, tolong setiap kami Bapa agar kami boleh lebih peka lagi mendengarkan suara-Mu di sekitar suara-suara yang mungkin mempengaruhi kehidupan kami. Biarlah kami boleh lebih lagi taat mendengarkan firman-Mu dan biarlah firman-Mu boleh kami hidupi sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni ya Bapa buat dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.